ke-13 ayat ke-31. Surat Ar-Ra'd ayat 31. Walau anak Qur'ana suhirat, gitu ya. Apa coba itu artinya? Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Oh, dah, itu aja dulu. Dan sekiranya ada satu bacaan yang membuat gunung-gunung bergoncang, yang membuat bumi dapat terbelah, yang membuat manusia yang mati bisa berbicara, itulah Al-Quran Al-Karim. Ini logikanya. Kalau kita punya masalah sebesar apapun, itu belum sehebat gunung goyang, belum sehebat bumi terbelah, belum sehebat manusia bisa, yang mati bisa bicara. Artinya ini Al-Quran sakti. Paham gak maksud saya ini? Saya ulang lagi. Sehebat apapun masalah kita, sehebat apapun problem kita, berarti kuncinya baca Quran. Baca Quran. Ya apapun, kulhu kan Quran juga, Anas Quran, Falak Quran, ya gitu ya. Apapun yang kita bisa baca Quran. Jadi sehebat apapun masalah kita, enggak sehebat gunung bergoncang, enggak sehebat bumi terbelah, enggak sehebat manusia yang sudah meninggal bisa bicara. Ini maknanya rumus. Cara pakainya berarti ada problem, ada masalah, selain zikiran, baca Quran. Maka itu yang dimaksud. Quran itu beda sama amalan-amalan yang lain. Paham nggak? Kita zikir nih istighfar 1000 kali, beda sama baca Al-Quran. Begitu. Makanya bisa atau tidaknya baca Quran, walaupun masih nabrak-nabrak, bacalah Quran. Nah ini juga udah dijanjin sama Allah. Seolah-olah Allah ngomong, masa lu segede apa sih hidup di dunia gitu kan? Sebesar apa sih? Coba lu banding-bandingin lah. No, bumi goyang, bumi terbelah, hebatan itu memang hebatan masalah. Lah hebatan bumi terbelah, hebatan gunung bergoyang, hebatan manusia yang sudah meninggal bisa ngomong, kan luar biasa itu. Itu maksudnya bukan berarti kita baca Quran ntar bisa ngidupin orang mati, bukan. Itu maknanya, ngerti nggak maknanya? Kiasnya, ya. Kiasannya berarti sehebat apapun problem kita, baca Al-Quran. Cuman dengan satu catatan, cara pakainya jangan putus, baca terus tiap malam. Nggak perlu berapa lembar atau berapa ayat. Ya walaupun cuma 2 atau 3 ayat, tapi istiqomah. Diniatin sama problem itu. Benar. Paham nggak kira-kira? Kita punya problem besar nih. Ya udah, diniatin, ya Allah, dengan Al-Quran ini, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran ini. Baca. Nih saya masalah ini tolong selesaikan dengan tawasul Al-Quran ini. Artinya dengan berwasilah baca Al-Quran. Sesuai yang kau janjikan. Kalau gunung aja goyang, bumi terbelah, orang yang sudah meninggal bisa bicara. Ya timbang utang, ya Allah, kan pasti bisa. Paham nggak maksud saya? Tak penting istiqomah. Pertama itu. Yang kedua, jangan ditungguin sampai kapannya. Paham nggak maksudnya? Terus baca terus tapi tiap hari. Contoh tiap habis maghrib dah ya, atau tiap habis sholat isya. Terus jangan sampai kapan nih, itu namanya enggak paham tuh namanya. Udah jalanin aja, jangan ditungguin sampai kapannya. Yang penting selesai, pasti itu selesai. Itu. Nah baca Qurannya gimana ya, yang mau paseh kayak yang mau nggak paseh, intinya bacalah. Tuh, kalau udah dikasih begitu sama Allah, walau anak Qur'ana suhirat, dan apabila ada satu bacaan yang bisa menyebabkan gunung bergoyang, kan Allah udah jelasin bener berarti itu. Kata Allah, ya cuma Quran doang satu-satunya, nggak ada yang lain. Masa masih nggak percaya? Sakti aja. Oh, Ribuan tinggal dah.
Begitu. Bener. Itu masalah itu. Nah, mengenai jikiran tiap malamnya, apa mah? Itu mah tetap jalanin, it's okay. Ini kita lagi ngerumusin. Coba kalau nggak dipraktekin nggak tahu. Kalau nggak dijalanin nggak tahu. Itu. Selain yang tadi surat Ibrahim ayat 7, kita pahamin juga, kita praktekin juga. Itulah yang menyebabkan akhirnya kalau kita punya masalah nih, merasa masalah itu gede banget daripada Quran, ya udah nggak kelar tuh masalah. Kenapa? Karena Al-Quran kecil berarti, ya. Berarti kita meyakini masalah kita lebih besar daripada Quran, ya sudah. Apa kata Allah? Aku tergantung prasangka hamba-hambaku. Ya lu meyakini Quran lebih kecil, masalah besar, udah sana urusin, selalu. Nah, paham nggak kira-kira? Begitu cara pakainya. Makanya dari dulu saya sebenarnya pernah ngomong, setelah kita berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti udah yang lain kecil. Apapun problemnya, apapun masalahnya kecil. Ini kan lucu. Dikirin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tetap aja masalah yang lebih gede. Makanya itu nggak akan selesai. Ngerti nggak kira-kira? Itu. Tadi Usman, gimana tuh biar kotak sekian? Kan itu kan dianggap problem kan paling gede. Makanya nggak jadi. Allahu Akbar. Itu pada takbir itu wah. Usman gila. Paham? Oh ya. Makanya itulah kita ngaji, belajar iman, belajar yakin. Udah paham, udah yakin, tapi kalau urusan masih lebih gede daripada kemahabesarannya Allah, bagaimana? Seolah-olah gampangnya gini kan. Kalau masalah besar tuh begini. Kalau kayak dipikirin udah nggak ada jalan keluar nih. Aduh, pokoknya masalah udah gede badah. Itu udah Allah jelasin di surat Arad ayat 31. Allah tantang, segede apa sih masa lalu, sama gunung bisa bergoyang begitu, sama bumi terbelah, sama orang meninggal bisa ngomong lagi. Lah masalah kok belum ada apa-apanya. Begitu kan. Tuh kiasannya begitu. Ini biar paham, ini bener-bener biar dipahamin. Matiin aja kalian deh. Ya, logikanya gini gampangnya. Andai dalam satu kampung ada orang wafat, meninggal, tahu-tahu udah apa 2 jam 3 jam pas mau dimandiin dia ngomong, kan orang pasti yang dari mana-mana nyampe. Luar biasa nggak itu? Wah, berarti kan urusan besar itu. Gue pengen tahu, pengen ngeliat. Berarti kan nggak ada apa-apanya masalah kita. Gitu loh maksudnya, disadarin gitu.